Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, Shalom. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kembali kami ada dalam kebaktian tengah minggu kami. Kami berdoa, biar Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menjadi penopang dan penolong dalam kehidupan kami. Senantiasa memelihara kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Buat rumah tangga kami, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang begitu sempurna, setia, sungguh baik bagi setiap kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, biar ibadah ini memuliakan Tuhan, memberikan kami kekuatan, bahkan diberkati Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan dari setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah ini tidak terhalang oleh dosa dan kesalahan kami, tetapi sebaliknya berkenan di hadapan Tuhan. Setiap nyanyian, pujian, mazmur dan sembah kami menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ketika kami beribadah, ada kekuatan yang baru, ada kelepasan, ada kelegaan, bahkan ada mujizat Tuhan yang terjadi ketika kami mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas kami, keluarga kami, setiap harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau konsentrasikan pikiran kami, taklukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Naikkan pujian ini. Tiada pernah ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang,
badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, nyanyikan buat Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekarang Bapak Ibu saja naikkan pujian ini dari awal. Mari naikkan pujian ini. Tiada pernah kasih setia, berkati umat-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak awan gelap menghadap, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Semua katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong umat-Mu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biarkan musik memainkan pujian. Mari pejamkan mata dan masing-masing mulai. Mungkin hari-hari ini Tuhan, setiap kami sedang menghadapi pergumulan seperti awan, hadangan-hadangan di depan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesembuhan, Tuhan yang memberkati umat-Mu Tuhan. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, yang selalu memegang tangan kami, yang selalu menopang kami. Kami tidak pernah jatuh dan tergeletak, karena Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu. Mari bersama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kau penolong kami. Terima kasih Yesus. Segala puji bagimu, segala sembah bagimu. Umatmu menyembahmu, Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kau penolong kami. Ya rata karena manakana yata sanda. Gloria, sembah kami bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Glory. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Mulutku memuji namamu, Panjang umur hidupku, oh Yesus. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. katakan dengan iman, Kau Tuhan Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Oh Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat tangan, katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ya Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Cepat saja katakan Yesus. Yesus. Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi bersama-sama katakan pakai namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
kasih sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Padamu kami berseru. Padamu ada jawaban dari setiap doa-doa kami. Tuhan, Engkaulah penolong kami, penolong umat. Kalau kami bisa lewatin hari kemarin, yang dalam pergumulan, hari ini kami bisa lewati juga. Maka sungguh kami yakin besok pun kami bisa melewatinya. Tuhan sungguh baik bagi kami, bagi umat-Mu. Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk semua. Semua jalan tertutup, tetapi Tuhan bisa bukakan jalan bagi kami. Ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan menurunkan tangan-Mu dan menolong kami. Ketika kami tidak tahu akan apa yang harus kami lakukan, di sanalah mujizat-Mu Engkau lakukan bagi kami. Tuhan, we love you, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarkan malam ini kami ada di dalam hadirat. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, cemat saja. Segala nama-Mu, semua segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Bisa sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu jemaat bisa lihat kiri kanan, cari sebanyak mungkin. Sekeliling Anda kasih salam, katakan Tuhan mengasihi-Mu selalu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yuk naikkan pujian bersama-sama. Semua katakan Besarlah Tuhan dan layak dipuji. amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sing. Terpujilah Tuhan, terbukti
Allah berkuasa. Besarlah, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. ayo lambaikan tangan semua. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti Semua, kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. dengan keras katakan Yesus Allah. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami dalam pemberitaan firman pada malam hari. Glory bagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dari awal naikkan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hati.
hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali lagi karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan, kasih setia. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk penjagaan, pimpinan, dan pembelaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Bahkan kami akan mendapatkan sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama saja terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama saudara. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ada kata yang baik saudara, yaitu Allah mengingat Nuh. Hidup itu indah kalau saya dan Anda masuk dalam kategori bilangan orang yang diingat Tuhan. Setuju nggak? Ya. Diingat oleh Tuhan. Saya mengingat Tuhan, Anda mengingat Tuhan, itu kudu. Bahasa teologinya kudu, harus gitu ya. Tapi sampai Tuhan mengingat kita, wow. Itu sesuatu yang menurut hemat saya yang memang harus kita kejar. Tuhan mengingat kita itu memang urusan Dia. Itu hak Dia. Kita boleh selamat itu karena kasih karunia Dia.
Tidak ada perbuatan baik kita. Betul. Tapi jangan pernah lupa juga Pak, Bu, bahwa ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bagian kita yang harus kita kerjakan adalah seperti tadi saya bicara dengan koordinatornya Pak Timotius dan istri. Pak nggak empower, dia bilang jaga gawang. Karena memang bagian dia. Amin. Kadang-kadang kita kan, saya nggak bilang bahwa dia melanggar, tapi memang yang harus dia lakukan. Jangan sampai saya dan Anda hanya mengejar bagian Tuhan yang tidak perlu. Berbahasa roh, bernubuat, itu kan bonus. Itu kan sifatnya karunia kan. Karunia kan memang dianugerahkan. Karunia, dikaruniai, diberikan. Jadi kalau saya baca kebenaran firman Tuhan, hubungannya dengan diingat Tuhan adalah bagaimana saya dan Anda sekarang mengejar karakternya. Tuhan memberikan kita anugerah, karunia, tapi bagaimana dengan karakter Tuhan? Ada nggak dalam hidup kita? Buah roh kan adalah kasih, ya kan? Coba kita lihat dulu, Galatia 5 ayat 22, biar jelas gitu. Ya. Soal sedikit atau banyaknya orang itu bukan urusan kita, yang penting jelas gitu loh, ya kan? Daripada 1000 orang nggak jelas semua, mendingan segini tapi jelas kan? Coba baca sama-sama, tetapi apa? Stop dulu sampai di situ. Buah atau buah-buah? Buah. Berarti ada satu atau banyak? Satu. Amin. Jangan bilang bahwa buah roh itu atau roh itu berbuah-buah. Buah itu cuma satu. According ya. The spirit of the fruit of the spirit. Ya. Kita lihat bagaimana buah roh itu adalah satu. Jadi buahnya ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya tertarik dimulai dengan anugerah Tuhan kasih. Betul? Betul? Terus ditutup dengan apa? Penguasaan diri. Ini bagian kita nih. Lihat tuh. Bagaimana Alkitab begitu hebat itu buku. Sampai yang pertama bicara tentang kasih Tuhan itu. Ya, saya dan Anda tidak bisa usahakan itu. Kasih Tuhan itu. Yang harus saya pelajari, Anda pelajari sehingga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, kasih seperti apa? Kasih Tuhan. Dan buah roh itu ditutup dengan apa? Bagian kita nih. Penguasaan diri. Seperti apa? Gampang aja lah penguasaan diri. Sepi, mau ngantuk tapi nggak ngantuk. Mau tidur terus nggak tidur. Persoalannya bukan banyak sih Pak, Bu. Tapi bagaimana saya dan Anda betul-betul menjadi pribadi yang efektif. Gak usah lah kita bicara tentang jiwa-jiwa yang banyak ribuan. Kita bicara tentang pribadi dulu aja kita sendiri. Bisa nggak? Selesai diri kita. Mau marah tapi nggak marah. Mau marah-marah tapi cuma marah. Beda tuh. Marah-marah nggak ada penguasaan diri. Marah sekali. Marah-marah berkali-kali. Bapak bisa ngomong, iya ini ada saksinya. Saya nggak marah-marah. Sehari aja, belum tentu saya marah sehari. Ya nggak bos? Belum tentu. Karena gini, saudara tahu bahwa penyembahan itu, Tuhan sedang cari the true worshiper. Penyembahan itu kalau Anda lihat di ibadah, di kebaktian, ujung-ujungnya tetap nyanyi. Begitu Anda masuk dalam penyembahan, itu himne atau doa yang dilakukan. Tapi the true worshiper itu adalah bagaimana setelah Anda dan saya keluar dari tempat ini mempraktekkan tuh firman. Itu true worshiper tuh. Ya. Coba tanya deh.
dengan anakmu, orang tuamu, istri, suamimu, pilih mana? Dia jago nyanyi, apa dia jago jadi pelaku? Ayo, pilih. Pilih. Dia boleh jadi istri saya, kalau dia nggak setia, aduh, rasanya sia-sia. Saya boleh jadi umpama kejar ke popularitasan, tetapi di rumah saya nggak dianggap anak saya. Menyedihkan. Bagi saya sih menyedihkan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang, maafkan saya, kehilangan anak-anaknya gitu. Dalam artian kata dia nggak bisa menegur, bahkan menguasai anaknya. Atau memberikan nasihat, udah nggak didengar. You know why? Nggak jadi contoh. Harus diakui ya. Ini statement saya. Orang tua tuh Pak, anak tuh tergantung orang tua. Pujilah hal yang ini, coba. Benar. Orang tua kita Yesus Kristus, Bapa di sorga, anak-anaknya harus keren. Yesus nggak menikah, anak-anaknya juga begitu, kalau menikah sekali aja. Betul nggak? Iyalah. Kalau saya sampai bercerai, ada seorang sahabat saya, dia bercerai, terus dia ngomong di atas panggung, dia nangis. Dia bilang saya hancur, rusak, apa segala macam. Saya sedang berpikir, saya aja dengar itu di YouTube ya, nonton. Terus saya bilang, aduh, apa ya, sian. Saya punya hati gitu ya, ya udahlah, itu hati kita. Tapi jemaat, nggak mau tahu. Dia bilang apa? Kembali Pak ke istri pertama. Bang, kembali. Udahlah, nggak usah saksi-saksi di atas panggung di gereja. Kuasai diri Bang. Bahkan ada satu komentar yang menurut saya baik, bagus. Maaf, dia bilang, Pak, saya sedang ada dalam posisi membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang berjuang. Mengalahkan nafsunya. Dan berdiri di atas panggung sebagai wakilnya Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan deh. 33 tahun saya menikah, bukan saya sombong gitu, istri saya sombong. Kita baik-baik ya, Ma? Baik-baik ya, Ma? Itu kan yang dilihat, Anda kan juga mau lihat itu. Iya dong. Ngapain ilmu banyak? Betul nggak? Tapi nggak dipraktekkan. Suruh kita yang praktekkan. Betul nggak? Lebih baik kita praktekkan, walaupun tidak diajar. Anda jadi contoh hidup. Penguasaan diri penting. Bahkan untuk kebaikan Anda supaya nggak pecah, pembuluh darah. Kan gitu ya. Batang otak kan gitu. Itu karena kurang penguasaan diri. Padahal beritanya belum tentu benar. Betul nggak? Langsung aja dia ngomel marah. Kalau ada orang-orang bilang, bahkan hamba Tuhan, susah gue didik anak gue. Kan saya nggak enak aja ngomong. Justru di mobil, 2 anak saya tuh denger gitu. Wah susah atur kita. Saya balikin, terus gimana kamu? Enak aja ya, benar. Enak aja. Ini saya tadi dijemput, diantar sama anak kita. Lagi sakit ya. Terus dia bilang, aku antar papa mama karena sopir saya dibawa anak saya yang lain. Bentar nih, balik lagi. Dia jemput lagi. Padahal ibunya bilang, udah kita naik Grab, nggak usah. Biarin. Karena dia tahu nanti ada berkatnya di baliknya. Ada. Karena dia tahu tipikal orang tuanya. Sama kan seperti kita kan. Tahu tipikal our father kan. Iya. Tadi saya di ruang makan, saya bilang sama adik kandung saya sama ponakannya. Ada orang bilang, kita nggak usah harus pikul salib lagi, hamba Tuhan bilang itu. Jemaat bilang, Pak itu benar atau enggak? Ya kita lihat aja firman. Yesus bilang begini nih Pak, Bu, kalau nggak percaya. Ya, dia bilang siapa yang ingin mengikut aku? Katanya dia bilang harus sangkal diri, pikul salib. Tuh, mau gampang aja sih. Jadi kalau pada akhirnya kalau kita lihat, ya pelayanannya gitu.
Ya bukan salah Tuhan, seringkali kan kita ngomong, belum waktunya Tuhan lah, belum keinginan Tuhan lah. Terus kita bilang Tuhan belum tergerak, enggak juga menurut saya. Kadang-kadang kita nggak berpikir yang ini. Kenapa kita nggak berpikir tentang tabur tuai? Halo, Anda benci orang terus Anda tuai, dibenci orang. Tapi begitu Anda benci orang, Anda ampuni dulu. Tuaiannya juga bagus, pasti bagus. Bagus. Orang nggak bisa benci Anda ya. Nggak bisa gue benci lo, kenapa? Gue nggak tahu kenapa. Kenapa? Tuaiannya itu. Anda nggak pernah merugikan orang, tuaiannya apa? Anda nggak akan pernah dirugikan orang. Kalaupun ada orang yang merugikan engkau, Tuhan yang tanggung. Dia akan berkati engkau lebih dan lebih. Orang bilang sekarang gereja tuh di hati. Saya suka bilang, aduh. Kita juga tahu nggak usah diajarin bahwa tubuh kita bait Allah. Tapi kan ada gereja yang namanya bangunan. Ini. Di mana? Kita diajar untuk dilatih untuk apa? Setia. Betul nggak? Capek, betul nggak? Bayar harga, pikul salib tuh. Lagi menonton bola terus ada ibadah pikul salib tuh. Ya kan? Benar nggak? Iya dong. Ya kan? Ada ada gereja tapi ada orang ajak Anda makan. Ya. Itu penyangkalan diri. Apa sih arti sangkal diri? Kan gue yang hebat, Tuhan yang hebat. Gue harus berbakti. Sampai hari ini gue hidup. Ayo, pilih mana? Hah? Pilih makan tapi Tuhan gak memperhatikan engkau, tapi pilih ibadah tapi Tuhan akan memperhatikan engkau. Di situ aja sih letak. Jadi diingat Tuhan harus kita ingat dalam dua dimensi. Yang pertama adalah karunia Tuhan, kasih Tuhan yang mengingat kita. Tapi bagian yang kedua, ayo dong. Para suami di tempat ini, kerjakan bagian. Para istri di ruangan ini, kerjakan bagian. Lalu kita hidup susah yang cuci pakaian ibu saya. Yang masak ibu saya. Yang jual baju ke luar ibu saya. Yang cari nafkah ibu saya. Kita nggak perlu tanya, kenapa papa? Ya papa nggak pulang atau papa udah mati, dia punya mata pencarian. Dia kerjakan bagian dia, yaitu jadi penolong. Itu. Akhirnya apa? Anak-anaknya diberkati. Anak-anaknya ingat siapa? Emaknya. Emaknya. Ada emak sakit dikit ya baru batuk. Langsung. Obat batuk 10 botol. Dari 7 anaknya. Aneh kan? Terus kita bilang pemborosan, kata enggak pemborosan. Lo lihat 7 botol aja, tapi anaknya ada 7. Karena dia batuk, ya kumpul semua 7 botol. Kalau keluar negeri, siapa yang diajak? Ibunya. Ibunya juga nggak mau kalau suaminya masih ada. Hebat kan? Jadi akhirnya dia tuai apa? Kebaikan. Tuai apa? Kebenaran. Dia meninggal pun, dia dirawat di rumah sakit pun, saya harus keluar biaya berapa? 1 M lebih. Tapi lihat tuaiannya bagus. Saya dapat uang duka 1.150.000. Tuh. Kenapa? Dia melakukan kebaikan, maka dia tuai juga kebaikan. Jangan terus Anda begini, biar gue mati biar gue dapat miliar. Enggak begitu. Enggak begitu. Bikin mudah aja gitu ya. No. Rajin. Amin saudara. Kalau Anda tanya kepada saya, apa Pak yang lebih penting, baca Alkitab atau doa Pak? Saya pernah dijebak begitu. Menurut Bapak, lebih baik baca Alkitab atau doa? Saya pikir ya udah karena malam saya tinggalin sambil mikir. Takut-takut jebakan, emang jebakan. Untung aja rahmat Tuhan datang kepada saya dan saya bilang begini, menurut kamu juga mana yang lebih penting, tarik nafas atau lepas nafas? Kok saya nanya, Bapak nanya? Enggak, gue nanya aja lagi ya kan, itu kan pertanyaan juga yang aneh-aneh gitu. Terus dia bilang, tutup, langsung tutup. Coba saya tanya dengan Anda, mana yang lebih penting, baca Alkitab atau doa? Ya dong.
Itu kayak tarik nafas, buang nafas. Buat apa juga tarik nafas sebesar-besarnya terus nggak bisa buang nafas. Tarik nih, terus nggak bisa buang. Sama seperti Anda sudah buang terus nggak bisa tarik. Sama, amin saudara. Jadi bagian-bagian kita penting kita lakukan. Sekarang saya udah capek. Tapi nggak pernah saya di hadapan Tuhan. Tuhan saya capek, nggak mau saya. Tuhan jadi saksi. Dihukum saya seberat-beratnya. Saya nggak pernah capek Tuhan. Saya cuma takut tuayannya, gitu. Gue cabut aja loh sekarang. Oke? 1, 2, cek. Enggak. Saya cuma bilang, ya kalau kau angkat nyawaku memang karena waktumu. Bukan karena sakit penyakit dan karena saya sudah tua. Biar waktumu yang terbaik. Gak mungkin kita dianiaya Tuhan. Mungkin. Kalau Anda tanya, Pak kenapa tahu begitu? Karena saya tahu dia baik banget. Berdasarkan pengalaman hidup ya, Bu, Pak. Yang jahat itu adalah iblis. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Nah, kalau diingat Tuhan, maka Alkitab katakan begini. Coba baca terus ayat yang pertama itu. Bagus tuh ini. Maka Allah mengingat Nuh saja atau segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu? Halo? Hanya Nuh seorang atau semua yang bersama-sama dengan dia? Nah, berkatnya apa? Kalau Anda diingat Tuhan, seluruh keluargamu diperhatikan dan diingat Tuhan juga. Pokoknya yang beserta engkau ada. Pak Tim bisnis mobil. Biar dia udah beli 4, 5, 6, 7. Pokoknya yang dia ingat Pak Tim. Dia nggak pindah ke showroom lain. Kenapa demikian? Karena Pak Tim diingat Tuhan. Itu. Anda juga di ruangan ini seperti itu. Kalau Anda diingat oleh Tuhan, maka orang-orang yang di sekitar engkau itu diberkati. Supaya memberkati engkau. Tanya ini, betul nggak? 1000% mah. Saya cuman ngomong ya udahlah, ya nanti Tuhan tolong. Itu orang udah kayak kumbang yang udah kayak apa gitu. Ada aja. Tadi kita cerita ya, pergi ke Semarang, mau naik mobil, istri saya bilang kelamaan Pak, ya udah naik pesawat, dikasih pesawat sih. 1. Kan pesawat yang diundang saya 1, maksud saya bawa rombongan. Siapa yang bayar kan gitu. Terus saya bilang, Mah kamu naik pesawat, aku naik mobil aja. Oh jadi begitu orang yang diundang kamu, kenapa jadi kamu yang naik mobil? Jadi gimana? Ya udah dua-duanya naik pesawat. Tiba-tiba temen yang teleponnya, Bu bikin opo gitu, bikin opo. Saya nggak bisa bahasa Jawa tapi begitu-begitu saya tahu lah. Bikin opo. Terus yang opo-opo, daropo-opo. Cuma mau ke Semarang, lihat tuh. Padahal kenalnya udah baru tapi cukup agak lama juga. Terus dia, kemana Bu? Semarang. Loh, aku ini kan orang Semarang. Gak bisa begitu. Siapa yang buat? Tuhan. Dia kalau kirim orang itu lengkap. Dia nggak kirim orang Papua karena pada saat itu lagi diundang ke Semarang bukan ke Papua. Kan gitu Tuhan. Benar nggak? Cara kerjanya gitu. Cuma kita suka sepelekan. Terus, oh gitu Bu. Terus siapa? Pak Pendeta tuh? Iya. Lah Bu. Dah wis. Aku ikut karena aku juga mau pulang. Oh ya udah. Dia sambil doa kenceng. Dalam nama Yesus. Jangan biaya dia ditanggung kita gitu. Dalam nama Yesus. Terus tiba-tiba gini. Bu. Aku udah itu ya. Apa nama tiket aku udah siapin. Buat siapa? Nah buat ibu. Oh. Dia bilang sama saya, Pak, aku gak jadi beban loh buat kamu. Kenapa? Itu ibu bayarin buat aku. Ya puji Tuhan. Terus kedua, tiba-tiba dia datang ke ponakannya ke adik saya. Nih, naik kereta. Karena mobilku nyusul dengan sopir. Tuh, yang ini naik kereta. Kan luar biasa kan Tuhan. Ada yang naik mobil, ada yang naik kereta. Ada yang naik pesawat. Keren ya Tuhan ya. Dia cuma mau bilang, aku serahkan seluruh ya kan. Transportasi udara, laut ya. Darat, dia berikan. Udah nyampe. Begitu nyampe, terus kita nginep di mana ya?
Ya ada. Terus di mana Bu? Ya kan orang Semarang. Ini, aduh Bu, itu hotel 1000 pintu, 1000 jendela. Gitu. Maksudnya jendelanya banyak. Enggak, itu dekat yang 1000 pintunya. Bu, aku udah bookingin. 1000 apa jendela ya? Tawang Sewu. Iya. Saya sedang berpikir, waduh ini hotel jadi gawat dong, banyak anginnya gitu. Karena orang dia punya jendela atau pintunya banyak. Enggak Bu, Ibu dan Bapak nginep di sini aja sama aku. Di mana? Tentram. Anda tahu kan tentram kan? Kalau kita punya hati tentram, tentram. Padahal itu saya lagi sedang mau nginep-nginepnya di situ. Cuma kita tahu diri gitu. Aduh Tuhan ya. Begitu dengar harganya kan cek. Berapa nih harganya? Waduh. Iya, saya langsung. Pak, udah saya tutup aja langsung. Dia udah nanya, Pak tutup aja udah ya kan. Aduh. Berapa juta gitu. Aduh. Saya bilang, Mah, gue seneng sih tapi gak boleh gitu kita hamba Tuhan. Ya kan? Dia kasih itu. Dia gak kasih hotel yang lain. Gitu. Terus saya bilang bagaimana? Karena kita tuh orangnya gitu, sederhana ya kan Bu ya. Terus suka mikirin kan. Terus kita lagi gini, ini hotel yang dari gereja diapain? Dia bilang, tuh kasih itu aja. Jadi berdua dia di Lawang Sewu. Terus saya bilang gini, aduh masuknya aja sempit gitu. Sempit. Kenapa? Ya pas-pasan. Jadi kalau masuk ke tempat tidur harus lompat gitu. Dalam hati saya, ya Tuhan dia tahu ya. Dia tahu saya udah umur 62, agak susah kali dia tahu. Lebih baik yang benar-benar tentram. Jadi masuknya leganya bukan main. Setengah lapangan bola lah kurang lebih gitu. Terus yang kita hebatnya apa? Makanannya. Aduh. Bu, itu dimulai jam 6 buka. Sampai jam 11. Tahu nggak? Kayaknya kita yang diusir kita nih sebenarnya. Norak banget sampai jam 11 nggak keluar-keluar. Duduk. Habis gimana? Semua makanan terenak Semarang ada di situ. Terus dia bilang, bener Pak. Jadi saya juga bener. Abimanyu, ya kan? Duduk lagi terus ya. Terus dapat pastel, asam-asam, segala macam ada di situ. Ya ngapain kita masuk kamar? Nungguin aja terus, betul nggak? Saya panggil dia lagi. Sini, ngapain? Udah, habisin aja. Udah duduk, ampun, dari kopi, teh, Anda bisa bayangin. Kopi, teh, jus, ya, air putih, ya kan? Air kelapa, semua ada di situ. Mungkin orang jamu, sampai saya dari beras kencur, ya kan, sampai beras Vietnam, beras Cina, saya makan semua. Begitu saya keluar jam 11 lebih, saya ditungguin sama orang, Pak, ayo kita makan yuk keliling. Saya bilang, Tuhan, nangis tuh saya. Ih Tuhan, idenya gak, ampun deh. Artinya bukan hanya saya diberkati, istriku diberkati. Anak-anakku, adikku diberkati. Sampai ini ngomong, Pak, jadwal ke Semarang lagi kapan? Nggak tahu. Lo aja atur tiap minggu ke Semarang. Bisa tiap minggu loh Pak dia. Saya bilang, luar biasa. Lihat sama Kenu. Anda datang beribadah, keluargamu diberkati loh. Benar. Cuman kau nggak lihat aja secara kasat mata perbuatan rohnya itu tuh. Ya. Nanti baru, bahkan yang ketiga terakhir di situ dikatakan, apa sekarang? Alkitab bilang, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu apa? Turun. Sampai diberkatilah engkau, ditolongnya engkau, dijagainya engkau, dibelanya engkau, seperti itu. Karena apa? Ada sahabatnya, ada anaknya yang sedang ada di bumi itu. Nah yang saya mau masuk dalam inti khotbah saya gini, kenapa sih Nuh sampai begitu? Apa sih yang harus kita lakukan? Supaya hidup kita, ya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Coba Anda Anda baca di Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 39. 20/12 saya selesai, 23/10. Amin. Masih lihat banyak ibu-ibu liatin saya. Kayak mau disedot darahnya, saudara. Coba. Coba baca sama-sama ya. Bukan. 20.
Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yuk, baca sama-sama. Ada hubungannya dengan Nuh. Yuk. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak. Bentar lagi Yesus mau datang. Jadi tipologinya atau analoginya kita bisa lihat bagaimana zaman Nuh itu sama dengan nanti, bahkan hari-hari ini sedang terjadi begitu. Anda lihat di mana belahan dunia kan, angin tofan, angin ribut ya kan, banjir di mana-mana. Waduh, benar-benar ya. Terus pada kedatangan sama posisinya. Terus 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu apa? Makan dan minum. Kan sekarang manusia jadi serakah, rakus, betul nggak? Yang mereka lakukan cuma makan, minum, memuaskan aja, ya. Pokoknya urusan perut tuh. Coba orang-orang lagi cari duit udah nggak pusing sama kita. Bahkan maafkan saya nih, ya, orang yang udah banyak gitu ya, keuntungan, suka lupa sama Tuhan. Padahal dulu waktu dia susah, ampun ya, gereja ini belum jadi, dia berdiri depan situ. Begitu dia diberkati, nggak ingat. Jangan loh, hati-hati loh. Dulu waktu susah ada di sini. Begitu diberkati kayak orang malas. Bahkan itu yang di real saya, pindah gereja. Saya enggak melarang, cuman kenapa sih harus pindah-pindah? Saya punya alasan sendiri karena saya khotbah, saya ngomong. Sekali saya jadi hamba Tuhan di satu gereja, saya tetap. Sehingga gereja itu pindah karena di daerah selatan, dan gembala itu bilang sama saya, kamu udah dipakai Tuhan, udah nggak usah, rumah kamu di Johar Baru terus ke Cinere, nggak usah, dia ngusir saya. Ya, namanya diusir kan, udah layani, jangan hari Minggu cuma jadi pemimpin pujian di sini, sementara di gereja lain kau bawa firman. Udah, Om rela, Yohan, Om rela. Udah, akhirnya saya melayani. Terus yang kedua saya ada di satu gereja, itu yang gembala saya bilang, saya ada di situ, terus 98 pelayanan saya itu terkat. Karena bagi dia, dia mau saya sama dia terus. Nah kan udah waktunya gitu. Ternyata saya ditapiskan di situ dan saya dapat pelayanan di situ. Dia yang suruh saya jadi hamba Tuhan. Kok tiba-tiba 98 pelayanan saya di seluruh Jakarta itu dihapus. Ya. Tapi hebatnya gitu, saya tetap ada di situ. Saya nggak mau kemana-mana. Hingga akhirnya ada satu pendeta lain, terus dia bilang, kamu sudah nggak usah melayani di situ, ya udah, saya ambil aja kamu punya nama, pindahkan ke gereja saya. Saya bilang no. Ya, tapi kan kamu sudah nggak di situ lagi. Enggak, saya masih di situ. Saya Pak tipikal, istri saya tahu, saya tipikal setia. Saya bilang enggak, apapun saya tetap di situ. Biar gereja saya di situ. Jadi waktu saya bikin reels itu, fact, reality, the truth, saya lakukan itu. Tapi ya banyak orang bilang, oh kalau gerejanya nggak benar, gembalanya untuk nggak beres segala macam, ya itu adalah saatnya untuk pindah, ya terserah. Ini kan saya punya opini. Kalau kita setia dengan perkara kecil Pak, dia akan berikan tanggung jawab perkara besar, itu aja. Cuman kita nggak usah berpolemik ya. Waktu dia mau pindahkan saya bilang, tidak, kecuali hamba Tuhan itu mati. Gembala saya mati beneran. Ya, waktu beneran besoknya baru dalam penguburan itu gembala langsung sudah masukkan saya ke gereja itu. Gereja dia. Saya juga nggak tolak karena saya bilang kecuali kalau dia mati. Berarti kan selesai. Dan hari ini saya masih di gereja itu sampai detik ini. Saya tetap setia. Walaupun saya nggak ikut organisasi dalam artian kata ikut jadi menjabat apa, tapi saya bilang saya evangelis Pak. Biarkan saya. Jadi kalau Anda tanya, gimana gereja induknya? Itu sampai hari ini, sampai hari ini. Gitu. Coba ditayangkan lagi itu. Jadi jangan hanya cuma untuk memuaskan ekonomi. Saya mau katakan ekonomi itu nanti menyusul. Amin saudara. Coba latih dirimu setia. Terus taat. Nanti tadi saya bilang kan, tabur tuai itu selalu ada. Ya. Dan terus apa saudara? Kawin dan ini hati-hati juga penguasaan diri. Bukankah benar bahwa LGBTQ itu kalau orang sekarang sedang ngomong tentang kelompok ini di luar negeri, Anda ngomong ini di SU.
Bisu. Dan kenyataannya kan begitu. Betul? Bagaimana seksualitas itu berkembang sampai sedemikian rupa. Apa yang bisa menjatuhkan pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan? Kadang yang pertama yang mengganggu itu soal seksual. Ya. Orang-orang jatuh sudah di mana-mana. Dan saya mau katakan buat Anda, kalau jatuh seperti itu, bangkitnya susah. Karena sudah ada penghakiman. Tapi saya juga tidak menyalahkan, memang pembalasan adalah hak Tuhan, tapi kita sebagai hamba Tuhan ya tahu diri. Iket aja tuh, iket. Tahan aja, tahan-tahan. Anda pilih mana? Pilih seorang hamba Tuhan yang melakukan kejahatan seks? Atau Anda memilih hamba Tuhan yang biasa tetapi dia punya reputasi hidup yang baik? Itu aja. The choice is yours. Ya. Tapi Alkitab bilang begitu karena akhir zaman akan begitu. Sekarang bukan hanya suami dan istri, bahkan gereja Inggris meminta maaf kepada citizen karena mereka tidak bisa menikahkan sesama jenis, sampai minta maaf. You know why? Saking kuat. Kan zaman dulu mana ada cerita gereja minta maaf untuk hal yang seperti ini. Memang ini digariskan firman. Tapi mereka harus minta maaf. Bayangkan. Nah, kalau Anda pergi ke seluruh dunia check and recheck, banyak sekarang, banyak ya yang menguasai itu di apapun gitu, sudah ternoda dengan hal ini. Saya pernah dengan teman, dia jemput anaknya, terus dia bilang sama saya, Pak, itu, oh iya, ya, ganteng cakep, anaknya juga ganteng, udah kayak bule. Terus beberapa bulan kemudian dia bawa karena suami istri diundang untuk mendampingi anaknya. Dia bawa loh istrinya. Laki Pak. Eka lihat, oh Tuhan Yesus. Tapi kan kita nggak bisa berprasangka buruk atau menghina, kan enggak. Hanya cuma pertanyaan, ini di saya, aduh ganteng amat nih laki. Tahu itu istrinya nggak kalah ganteng. Itu kalau datang ke sini aja saya yakin dan percaya. Waduh, orang minta tanda tangan. Lebih dari bintang film. Ya saya hanya cuma, oh Tuhan, ini sekelumit kisah nyata. Anaknya sudah diadopsi. Aduh. Dan dia panggil yang itu mama. Ma. Saya jadi bingung aja gitu. Kan nggak bisa ngomong apa-apa, sudah nggak boleh kan. Ya, cuma ya kan, nanti kasus 10%, 2,5% kan terjadi. Nggak boleh. Ya. Nah, lihat. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Wow. Jadi sampai nanti pada akhirnya pengangkatan itu terjadi. Oke. Coba lihat terus di ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Hati-hati itu. Kita jadi anak Tuhan harus tahu. Amin saudara. Sebelum air bah itu datang, sebelum penghakiman itu datang, lebih baik kita taubat aja deh. Amin. Udah, terus dan melenyapkan mereka semua. Dilenyapkan mereka semua. Mereka semua berapa itu saudara? Seluruh bumi. Seluruh bumi. Yang selamat berapa Pak Bu? 8. Kenapa? Karena Nuh diingat Tuhan. Dan orang-orang di sekeliling dia. 7. Selesai. Saya sedang berpikir seperti ini. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Yesus bilang begini. Nanti pada saat hari pengangkatan, satu naik, satu ditinggal. Betul nggak? Satu di ladang, ya, ada 2 orang di ladang, satu naik, satu tinggal. Di tempat tidur, satu naik, satu tinggal. Saya kalkulasi sendiri sih. Wah, jangan-jangan, ini opini saya, jangan sampai orang percaya yang selamat cuma 50%. Kan Yesus yang ngomong. Satu naik, satu tinggal. Sekarang kebiasaan saya Pak Bu, percaya atau tidak? Malam saya suka cek kamar anak saya dan saya cuma takut saya nggak diangkat. Buka pintu, masih ada dalam nama Yesus. Kalau saya mau kencing, mau ke WC, saya pelan-pelan. Aduh ada loh, dalam. Anak saya yang satu, tapi yang lebih penting ada yang di sebelah saya.
Oh, kata kalau bangun jam 3 tuh, biasanya jam 3 tuh. Tepat jam 3 selalu saya dibangunkan, aneh. Itu bangun kadang-kadang tepat jam 3. Selalu tepat, dek. Automatically berdiri, dek, langsung lihat kiri. Karena biasanya kan gitu katanya, pada saat ya kita nggak tahu, nggak sadar. Kurang lebih itu jam 3. Ada Alkitab juga bilang bahwa dia berjalan di atas air, kira-kira kurang lebih gitu. Saya nggak bilang bahwa Yesus datang jam 3. Cuma waktu saya dibangunkan jam 3 langsung eling, cek, lihat ke kiri, aduh masih ada. Karena dia pakai itu tuh, pakai apa? Bed cover, karena dingin, dia pakai bed cover. Saya suka periksa-periksa. Lihat di belakang bantal. Oh masih ada di dalam nama Yesus. Kadang-kadang saya panggil, Ma. Dia suka balik. Apa sih? Ya, aman, Ma, aman. Kita masih berdua, masih ada, ya, puji Tuhan. Anjing saya periksain, kan saya punya 4. Aduh dia masih ada semuanya. Nah terus bagaimana kita bisa mendapatkan dan memperoleh diingat Tuhan? Ya tutup, mari kita baca. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Itu. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Hati-hati lu, saudara. Saya nggak mau dihapus. Benar nggak, brother semua? Amin nggak? Kita lagi nyanyi gitu, nama kita dihapus. Aduh, saya nggak mau. Saya lebih baik biar menderita. Yang penting penderitaan itu nggak melebihi kemampuan saya. Tapi nama saya jangan dihapus. Yuk Pak, Bu, yuk perbanyak ibadah. Hidup benar, kudus, suci di hadapan Tuhan. Di sini dengan jiwa-jiwa. Karena Yesus sendiri bilang, masuklah ke dalam pintu yang sempit. Ini kalau ibadah kan masih banyak kursi kosong. Coba kalau itu, pink. Blackpink. Saya punya teman itu promotor dunia itu sebenarnya. Yang kalau Indonesia datangkan selalu ditawarkan, Pak mau berapa? Kadang-kadang udah mahal, dia kasih saya 2. Anak saya bilang 2 lagi Pak, buat kita 4. Dulu waktu Justin Bieber datang ke Indonesia tuh di SCC. Aduh, kita parkirnya aja di pinggir jalan tol. Itu bangku itu sampai diinjek-injek. Penuh. Saya sedang pikirkan, aduh. Gereja sedang melakukan kegerakan yang hebat juga. Sekarang saya suka lihat ada gereja-gereja yang penuh sampai jemaat udah dilarang masuk. Ada yang begitu. Sampai seorang suami gedor-gedor, ambung. Nah ada apa? Dibuka oleh koordinator. Kamu harus izinkan saya masuk. Saya sedang pikir, baiklah kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Penuhi ini. Amin. Supaya jangan namamu dihapus dan keluargamu dihapus. Ya, terus? Ya. Dan burung-burungnya, sebab aku apa saudara? Yang kedua ini, supaya apa? Aku menyesal, jangan sampai Tuhan menyesal. Kata-katanya seperti apa Pak? Aku nyesal menghidupkan kamu. Aku menyesal nih memberkati kamu nih. Duh nyesel banget gue. Gue perpanjang hidupnya, gue nyesel. Jangan sampai. Tapi harusnya buat kita, aku bangga menghidupi engkau. Wih, ya kan? Aku bangga punya anak seperti engkau. Amin kan? Ya. Aku bangga walaupun keadaan situasi kurang begitu baik, tapi engkau tetap setia. Saya bilang sama Tuhan, saya janji ada 7 janji. Janji yang pertama, saya tidak akan pernah keluar daripadamu. Tidak akan pernah. Kalau disuruh pilih antara ibadah atau melayani Tuhan dan yang lain, aku pilih engkau. You can check me on this. Test me on this. Puji aku tuh. Saya bilang gitu. Benar. Ada kadang-kadang pelayanan nih Pak, jam 1. Pas keluarga ikut jam 11. Jam 1 mau pergi ke lain tempat.
Terus saya lihat mereka. Enaknya nih sama makan sama mereka. Keluarga saya dulu ada 27, 28. Wah, saya ajak langsung ke restoran. Terus enaknya saya bersama mereka. Tapi ini, jam 1, jam 1. Terus teman-teman jemaat yang diberkati ikut. Terus sebelum duduk makan, terus mereka, Pak, ada berkat. Itu yang kita senang. Begitu saya dapat satu, saya lihat nih yang lain pasti akan berikan juga nih. Umpama gitu. Saya bilang, kayak aku lebih senang di sini, makanan dipesan. Terus dia bilang, Pak, bisa nggak saya ngomong? Pak, maaf, kebetulan bla bla bla, ya bisa lah. Mereka nggak lihat kok, kan nggak video call, gitu kan? Dulu zaman itu. Tapi saya bilang, aku jalan ya, aku kasih kredit card, nggak makan, nggak minum, tapi anehnya bayar. 28 orang, 5. Nanti begitu selesai jam 3 baru saya tanya sama dia. Gimana, aku mau ke situ, udah pada bubar. Enggak mah, bukan bubarnya, aku tanya apa? Biayanya berapa? Dia langsung, 6.250.000. Waduh Tuhan Yesus. Gue gak makan, gue yang nanggung. Gitu. Tuhan tuh baik. Begitu saya buka itu amplop 10 juta. Dalam hati saya lebih enak deh gue gak makan. Yang penting ininya juga beres gitu kan. Dan saya lihat mereka makan sampai kenyang. Sampai mereka kasih SMS dulu. Thank you ya, Tuhan berkati ya, amin, amin ya. Aduh Tuhan berkati ya, amin ya, amin. Supaya Tuhan bilang, aku tidak menyesal. Aku mau kau hidup panjang, Pak Timotius. Untuk sering-sering ke Semarang. Sampai Tuhan bilang sama kalian, aku gak menyesal menciptakan kau ibu. Karena kau selalu duduk di bagian depan walaupun sendirian. Dan yang di belakang aku tidak menyesal memilih mereka menjadi pemusik yang hebat. Karena mereka selalu main tiap hari Rebo. Gitu. Kalau mereka nggak ada, aku bisa kirim orang lain. Tapi rasanya aku pilih kalian. Kemanapun dibela oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita doa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan biarlah kami berdiri di sini, duduk di sini, hadir di sini. Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami hadir, ada hati Tuhan disukacitakan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami, pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pendampingan Engkau, penjagaan-Mu, kehidupan nafas, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih. Dan biarlah pada satu saat nanti, ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mengingat akan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga. Bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka Tuhan. Keuangan finansial mereka, kesehatan mereka, pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran kami di sini menyukacitakan hati Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kita angkat tangan kita biarlah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.